Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Selasa 30 Agustus 2022. Judul renungan, Kekudusan dan Pernikahan. Nats Alkitab terambil di dalam kitab 1 Tesalonika pasal 4 ayat 3 sampai 6. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Masa muda adalah masa hormon dan organ seksual telah mengalami kematangan. Dalam hal ini, pergaulan dengan lawan jenis haruslah ada batasan, dalam arti tidak boleh terlalu dekat secara fisik. Jika sudah memasuki fase berpacaran, maka lebih banyak lagi hal penting yang perlu diperhatikan. Beberapa contoh diantaranya, menghindari berduaan di dalam kamar atau di tempat yang gelap, atau saat berpergian keluar kota. Kedekatan fisik di masa muda sangat gampang mengantar mereka melakukan hubungan seks sebelum waktunya. Dalam nats bacaan hari ini, Paulus mengingatkan jemaat di Tesalonika untuk hidup kudus dan menjauhi percabulan. Kota Tesalonika adalah kota besar yang menyediakan berbagai kesenangan di dalamnya. Jemaat yang belum menikah cenderung sangat mudah jatuh dalam dosa percabulan, khususnya bagi orang-orang percaya latar belakang non-Yahudi. Mereka sudah biasa hidup dalam percabulan. Oleh sebab itu, Paulus menasehatkan agar mereka mempunyai istri yang sah dan hidup dalam pengudusan. Mereka tidak boleh hidup dalam berbagai kecemaran dan hawa nafsu seperti dulu sebelum mengenal Allah. Allah memanggil mereka bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan yang kudus. Demikian pula Allah menghendaki kepada setiap kita untuk hidup dalam kekudusan. Jika saudara tidak kuat menahan nafsu biologis, lebih baik menikah saja daripada berbuat dosa. Namun, jika kondisi belum memungkinkan untuk menikah karena faktor ekonomi atau sebab lainnya, jagalah kekudusan hidup sampai tiba waktunya Allah memberkati Anda dalam pernikahan yang kudus. Ingatlah bahwa Kristus telah menebus kita dari segala dosa agar kita boleh hidup baginya, yaitu hidup dalam kebenaran dan kekudusan, bukan dalam kecemaran dan dosa. Tuhan memanggil kita untuk melakukan apa yang kudus, bukan yang cemar. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.